Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Salawat serta salam tidak juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita hening dulu sejenak, santai, rileks. Untuk hadir utuh di sini saat ini, kita ber-Al-Fatihah wabil khusus untuk ibu bapak kita. Tentu saja ibu bapak kita manusia biasa yang pasti punya salah, dan kita maafkan kesalahannya, kita lestarikan kebaikannya. Dan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan dan ketabahan. Kita bermunajat agar sama-sama dialirkan, dimudahkan untuk dialirkan pengetahuan, kesadaran, dan pencerahan. Kita hening sejenak, santai dan rileks, ala hadiniyah. Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ibu dan Bapak. Selalu mendisklaimer bahwa ini kita forum dialog, belajar bersama. Saya bukan mau menceramahi, bukan mau menggurui, bukan berarti paling tahu, tetapi di sini kita tumbuh bareng, belajar bareng. Di sini kita sama-sama mencari kesadaran, dan semoga apapun yang nanti yang dititipkan, dialirkan, itu bermanfaat untuk kehidupan kita gitu. Setuju ya Ibu Bapak ya? Oke, karena mungkin ini udah agak lama ya. Jadi mungkin kalau datang dari pertanyaan tuh asik sih sebenarnya. Rencananya saya mau bicara tentang gradasi kesadaran gitu ya. Untuk kita bicara lebih dalam tentang apa itu consciousness, apa itu awareness, apa itu bersaksi gitu. Itu bahasan-bahasan yang insya Allah akan ada kaitannya sama gradasi jiwa sebetulnya. Tapi sebelum ke situ, mungkin dari Ibu Bapak ada question atau ada sesuatu yang mau dielaborasi, karena saya rasa kita santai aja, ngobrol aja, tapi at least dari obrolan ini ada sesuatu yang bisa kita petik dan kunyah pelan-pelan gitu. Silahkan, mungkin ada pertanyaan kah, atau dari kemarin atau belum dibahas atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kesadaran ya Kang, itu kan mungkin ini merefresh aja. Jadi kita udah belajar kamar-kamar ya kan. Kalau misalnya ketemu hal-hal yang tidak sesuai dengan kita kaget, balikin lagi netral ke ruang netral gitu ya. Semua teori udah tahu nih Kang. Kalau misalnya lagi kena gitu, ya sadar-sadar, tapi netralnya tuh nggak dapat gitu ya. Balik lagi ke yang atas, balik lagi ke yang bawah gitu. Terus iya nih sadar lagi marah-marah sama siapa ini apa segala macam. Iya, tapi ya gitu. Mungkin ada sedikit tips lagi merefresh kita semua, mengingatkan gimana sih untuk bisa cepet reset gitu ya, reset and post itu P3-nya, P3K-nya gitu, supaya kita cepet netral dan tahu oh ya apa mesti ngapain ya abis ini, itu aja sih Kang. Oke, makasih. Wah, keren. Makasih. Teori tahu, tapi pelaksanaan kadang-kadang ya gitu deh, gitu ya. Tapi nggak usah khawatir, jangan khawatir, karena yang merasa gitu temennya banyak, Mbak, yang lain juga gitu sih. Dan kita selalu berlatih. Oke, kita bahas ini pelan-pelan sedikit ya, supaya mungkin kita akan elaborasi di
di apa ya, lebih ke how to atau lebih ke bagaimana caranya gitu. Oke, kita menyelam dulu ya supaya lebih kenal dalam lagi sama diri gitu ya, Ibu dan Bapak. Saya mungkin mau menarik dulu dari perspektif di tradisi Islam itu ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Pernah dengar? Ya. Kan kalau ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu rata-rata kita tahu bahwa segala sesuatu bentuk itu akan kembali kepada Allah, begitu? Kita ngomong innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu kalau ada momen apa biasanya, Ibu? Orang meninggal, betul nggak? Jadi orang meninggal baca innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi terpatriklah dalam sebuah mindset bahwa kalau mau kembali kepada Allah, sekarang kita hidup, nunggu mati, baru pulang gitu. Betul nggak? Jadi ada mindset bahwa pulang mah nanti aja. Nunggu mati, selesai, baru pulang gitu. Padahal kalau kita kembali kepada konteks ilaihi rojiun, Allah itu sesuatu yang dekat atau sesuatu yang jauh? Dekat dong. Bahkan teramat sangat dekat. Berarti pertanyaannya, ilaihi rojiun bisa sekarang nggak? Bisa banget. Jadi kalau mau pinjam pertanyaan atau pinjam esensi tadi, kembali ke titik tengah adalah kembali kepada ilaihi rojiun. Kembali ke titik tengah adalah kembali kepada ilaihi rojiun. Artinya, nanti kita akan mengerti, kembali ke sini itu adalah kembali kepada puncak kesadaran atau puncak esensi di mana kita benar-benar kembali kepada quote and quote kembali kepada Allah itu bukan urusan mati, bukan. Jadi kalau boleh saya pakai bahasa sederhana, kembali kepada Allah adalah kembali kepada kesadaran puncak gitu intinya. Sampai sini oke? Oke ya? Oke nggak ini? Dapat ya? Jadi jangan mikir Allah tuh nanti kapan-kapan mati dulu. Enggak. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang Allah, Allah itu maha meliputi, betul nggak? Kalau Allah maha meliputi, dimanapun, kapanpun, itu nggak ada urusan. Perjumpaan sama Allah tuh bukan urusan jarak, tempat, waktu, ruang, bukan. Tapi ujungnya adalah kembali kepada titik tertinggi yang disebut dengan yang namanya kesadaran. Jadi kalau mau dianalogiin dulu, sederhananya begini. Ya, supaya kita ada basic fundamentalnya, supaya kita nggak ngawang-ngawang, nanti, nunggu, dan seterusnya. Karena konteks ini sebetulnya bukan nanti, tapi konteks ini terjadi di sini sekarang, saat ini gitu. Sekarang saya tanya gini, Ibu Bapak. Kembali ke Allah tuh maksudnya apa sih? Kalau ada kata-kata ilaihi rojiun, mau kembali ke Allah, maksudnya tuh apa sih? Itu satu. Terus pertanyaannya kembali ke Allah tuh gimana? Terus kembali ke Allah tuh apanya? Betul nggak? Sehingga kalau kita ngomongin innalillahi wa inna ilaihi rojiun, jasad dikubur. Betul nggak? Sementara kalau kita bicara in return atau kembali, itu kan banyak banget loh yang perlu kita renungkan bahwa apa sih sebetulnya dan gimana yang kembali ke Allah tuh yang seperti apa gitu. Ya. Nah, sekarang kita elaborasi dulu, kan saya sering di beberapa pertemuan terakhir itu saya bilang bahwa gimana kita mau kembali menuju Allah kalau kita nggak tahu alamatnya. Saya kalau nggak dikasih tahu alamat di sini nggak akan nyampe ke sini. Berarti pertama kita tahu dulu alamatnya di mana, tujuannya di mana, letaknya di mana, sehingga kita bisa beneran tahu bahwa ilaihi rojiun itu ternyata bukan masalah nanti, jarak, ruang, waktu. Karena kenapa? Dialah dari semua nanti, ruang, jarak, waktu itu cuman Allah gitu sebetulnya. Oke, sampai sini? Oke, nah sekarang kita pahami dulu begini Ibu Bapak. Kita simplify dulu tentang ilaihi rojiun itu seperti apa. Karena gini, alif lam lam ha itu nama, jangan lupa. Nah, nama. Maka dalam tradisi tasawuf, at least kita ngerti ada 4 hal. Satu, Allah sebagai asma yang disebut nama aja udah. Sekarang kalau ditanya bahwa si Abu itu nama saya, betul? Si Abu itu saya bukan? Nama, bukan sayanya. Karena itu nama yang dilekatkan kepada saya.
Makanya di belakang nama itu banyak partikel gitu. Makanya yang kedua ada namanya sifat. Yang ketiga ada pekerjaannya namanya af'al. Yang terakhir ini kita bicara tentang zatnya, the essentialnya gitu. Jadi maaf nih ya, kalau kita hanya menyembah nama, ya nyembah alif lam lam ha, tapi jangan-jangan sifat af'al dan zatnya kita nggak ngerti gitu. Makanya kalau kita bicara dalam konteks, mohon maaf banget, orang yang sering mengatakan Allahu Akbar, belum tentu kenal sama Allah gitu. Belum tentu. Kenapa? Boleh jadi dia hanya mengulang-ulang namanya gitu. Tapi dia belum masuk kepada sifatnya, af'al perilaku perbuatannya. Makanya nomor konteks kalau kita bicara dalam Quran, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dulu dari TK kita bicara bahwa sifat Allah itu selalu wujud. Oke, sampai sini? Oke ya, sampai sini ya. Dah, berarti kalau kita mau bicara ilaihi roji'un, saya mau memudahkan aja. Ilaihi roji'un itu artinya adalah terhubung. Atau yang disebut terkoneksi. Makanya terhubung terkoneksi dalam bahasa ritual sehari-hari itu namanya sholat. Makanya dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Betul nggak Bu, Pak? Sekarang saya tanya, waktu ibu bapak sholat ingat apa? Kunci, cucian. Ayo, nginget Allah tapi kita nggak tahu apa yang diingat. Susah nggak? Susah. Makanya rata-rata orang sholat nggak khusyuk karena syahadatnya, satu penyaksiannya, pemahaman esensialnya, itu memang nggak kuat gitu. Sehingga kita buru-buru sholat tapi tidak mengindahkan syahadat gitu misalnya. Which is, that's okay. Tetapi kalau kita tidak mengerti ini sebagai satu kesatuan, sebagai sebuah, apa ya, sebuah pemahaman, akhirnya nanti kita akan bicara Allah itu sesuatu yang entah-antah berantah gitu. Makanya kan banyak orang doanya tuh gini Bu, Pak. Kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas. Di atas mana? Betul nggak? Kepada Allah yang ada di langit ketujuh, di arsy. Kayak Allah tuh di mana gitu intinya. Nah, untuk ngejawab ini, boleh nggak kita mundur dulu ke sini Bu, Pak? Supaya kita ngerti dulu bahwa ilaihi rojiun itu sebetulnya kembali ke titik tengah sih. Dan itu adalah PR dan pelajaran kita seumur hidup gitu. Karena hal ini adalah sesuatu hal yang nggak bisa enggak. Kita tuh udah terlalu sering dan terlalu terbiasa untuk tidak di titik tengah. Maka kembali ke titik tengah itu adalah PR seumur hidup gitu intinya. Ya, jadi kalau tadi bilang, kenapa dalam ya nggak juga. Karena kita sudah seumur hidup ini membiasakan tidak di titik tengah. Dan yang menarik bagi Allah, itu bukan hasil sih Ibu Bapak. Tapi prosesnya. Karena dia tuh maha mengampuni dan maha kasih sayang gitu. Tapi pertanyaan besarnya, kalau kita tidak melangkah, bagaimana kita akan menuju dia gitu intinya. Makanya selalu di dalam bahasa Quran, ilaihi roji'un yang esensi itu selalu mayasya, kepada siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki adalah orang yang mau menuju kepada Allah. Jadi kalau kita nggak ada kemauan, nggak ada keinginan, nggak ada tekad, nggak ada latihan, nggak bisa juga gitu. Dan sekali lagi, perjalanan ini perjalanan yang nggak bisa diwakilkan, nggak bisa. Kita perlu mengalaminya langsung. Sampai sini oke? Oke sampai sini? Nah, sekarang kita ngelihat perangkatnya dulu, Ibu Bapak, supaya nanti kita ngerti. Jadi kalau mau ngomongin terhubung, saya cuman mau pakai analogi ini supaya kita akan mengerti bahwa Allah itu maha meliputi gitu. Maha meliputi. Berarti tidak akan ada sesuatu yang tidak ada dalam liputannya tuh nggak ada. Jadi kalau saya mau pakai analogi, gampangannya begini Bu, Pak. Terhubung tuh kira-kira begini. Kalau kita ingat dulu zaman radio analog, Ibu Bapak, yang ada antenanya, kita mau ngedengerin channel sesuatu, channel 1 gitu misalnya, ini FM tertentu gitu misalnya, kira-kira si radio ini harus terhubung kepada channel itu nggak? Iya dong. Betul? Maka radio yang terhubung kepada channel 1, dia akan membunyikan apa yang ditampilkan, apa yang dikeluarkan oleh channel 1 gitu.
Gitu ya. Jadi dulu kalau saya anak Bandung, ada radio favoritnya namanya OS FM misalnya. Dan itu cuma ada di 103,1 FM. Jadi kalau saya mau dengerin penyiar OS FM, radio saya harus dikonekin ke 103,1. Kurang dikit aja, suaranya jelas nggak? Nggak. Lebih dikit aja, suaranya jelas nggak? Apalagi niatnya pengen dengerin OS FM, saya settingnya di AM gitu misalnya. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Oke sampai sini? Paham sampai sini? Maka kalau kita bicara terhubung kepada Allah, ini lagi berbicara gelombang sebetulnya. Karena Allah itu maha energi, setiap energi pasti punya vibrasi, setiap vibrasi pasti punya frekuensi. Jadi ilaihi rojiun itu bukan nunggu mati, bukan nunggu udah, tapi aku terhubung ke radionya Allah atau enggak, gitulah kira-kira Bu. Aku terkonek kepada vibrasi frekuensinya Allah atau tidak gitu. Karena secara mudah, vibrasi frekuensi cuma ada dua. Ada radio Allah, ada radio setan. Udah gitu aja Bu. Kira-kira yang sering diakses radio yang mana? Gampangannya cuma ada dua aja. Gitu. Jadi di sini ada konteksnya terhubung kepada Allah, yang kedua terhubung kepada yang namanya syaitan. Jadi anggap setan itu di AM, Allah itu di FM gitu kira-kira. Sampai sini oke? Paham ya? Berarti ilaihi rojiun itu urusan apa? Terkoneksi. Connection, titik. Dah itu dulu supaya mudah. Sehingga kalau radio ini terkoneksi kepada FM-nya Allah, berarti yang keluar suaranya Allah nggak? Iya. Tapi kalau dia terkoneksi kepada radionya setan si AM ini, yang keluar suara setan nggak kira-kira? Iya. Jadi artinya apa? Tergantung aku mau menghubungkan kepada FM Allah atau AM-nya setan. That's it. Dua itu aja udah. Karena di dalam diri kita nanti yang bisik-bisik cuma ada dua. Suaranya Allah, kalau enggak suaranya setan. Dan dua-duanya mirip. Makanya kalau di Anas ada kata-kata yuwas wisufi sudurinas, yang selalu membisik-bisikan di dalam dadamu gitu. Ya sebenarnya dada ini kan kesadaran gitu. Oke? Paham ya? Paham? Berarti pertanyaan saya, sinyalnya Allah di mana-mana nggak? Hah? Iya dong. Ibu bapak maaf ya, kalau radionya mati, siarannya tetap ada nggak? Ada. Nggak ada urusan mau radionya nyala, mau radionya terhubung, siaran itu selalu ada gitu. Dan kalau mau pakai lebay gitu ya. Anyway, ibu bapak kita perlu menyadari ya, kalau papan tulis ini adalah semesta raya, bumi itu cuman segini nih. Nih, cuman segini nih. Kecil banget nggak? Ini semesta nih, bumi cuman satu titik ini. Kecil banget nggak? Iya dong. Kalau bumi segede gini, Bintaro segede apa? Nothing. Kalau Bintaro aja nothing, kita perorangan udahlah, nggak ada lah. Nah, sekarang kebayang nggak sinyal Allah itu meliputi langit dan bumi gitu? Berarti nggak ada blank spot sinyalnya Allah. Jadi kalau mau digambarin, let's say di sini ada wifi nih, seruangan ini kena nggak sinyalnya wifi? Kena. Saya di sini ada nggak? Di sini? Di sini? Di ujung? Nggak ada yang nggak kena. Tapi kata kuncinya, kita mau terhubung sama wifi-nya atau tidak gitu. Sip ya? Makanya Allah itu dekat. Tapi dekatnya aku, kamu belum tentu terhubung sama aku gitu. Siarannya selalu ada, siarannya selalu on, siarannya selalu streaming, tapi kitanya yang tidak mau terhubung sama streamingnya Tuhan gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti kemana-mana sinyalnya Allah nggak sebetulnya? Iya, makanya di Al-Baqarah 115, kemana saja kamu menghadap, kamu ngelihat aku sih sebenarnya. Ngelihat kan bukan masalah begini, bukan. Signalnya tuh selalu ada gitu. Dan signal itu nggak pernah hilang, nggak pernah berkurang, selalu 100% sinyalnya barnya penuh, dan selalu hadir streaming kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Cuman yang jadi masalah, radionya terkoneksi atau tidak gitu kira-kira.
Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti terkoneksi kepada sinyal Allah itu tergantung radionya, tergantung Allahnya. Ah, gitu. Kalau ininya nggak, ya sinyal ada, radionya off. Nggak bisa. Habis baterai. Ya nggak bisa. Gitu. Sehingga semua elemen-elemen untuk terhubung, itu semuanya perlu banget untuk kita telaah gitu kira-kira. Oke Ibu Bapak? Sip ya? Nah, radionya ini namanya jasad. Nih, tubuh ini. Namanya jasad. Jadi si radio ini adalah perangkat hardware, jasad, di mana si jasad ini pasti memiliki software di dalamnya. Pasti di dalam radio ini ada komponen-komponen yang membuat sebuah kinerja gitu kira-kira. Makanya switching ke FM atau AM itu namanya jiwa. Oke? Dan kalau kita bicara percikannya Allah di dalam diri kita, itu namanya adalah ruh. Jadi kalau nanti kita ngerti bahwa percikannya adalah ruh, dikasih jiwa, diwadahi jasad, semua ini perlu terkoneksi dalam satu frekuensi gitu intinya. Jadi kita ngerti dulu nih, apa sih atribut-atributnya, supaya nanti kita ngerti, kok kenapa sih ini semuanya udah ada tapi nggak nyambung-nyambung gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Supaya mudah Ibu Bapak, karena ini terjadi nggak pernah di luar diri kita, saya selalu menggunakan analogi, Allah itu aku satu, ruh itu adalah aku dua, jiwa itu adalah aku tiga, jasad ini adalah aku empat gitu. Jadi ilaihi rojiun itu bukan kemana-mana, tapi terkoneksi kepada diriku yang lebih konteksnya esensial. Ini sering disebut kalau dalam bahasa sekarang disebut namanya higher self kita, diri yang sejati gitu intinya. Berarti punten ya, mohon maaf nih, di kita ini di esensi dalamnya percikannya ada nggak Bu Pak? Ada dong. Berarti mau connect ke tempat yang jauh ke tempat yang dekat? Dekat. Orang percikannya ada, receivernya ada di sini gitu. Berarti kalau receivernya ada di dalam diri kita masing-masing, terhubung kepada Allah bukan mana, bukan urusan waktunya kapan, tetapi semua konteks partikel-partikel ini dalam satu kesatuan yang satu frekuensi atau tidak gitu intinya. Sampai sini oke dulu nggak? Paham? Paham? Contoh. Aku kita bisa berubah-berubah nggak? Jasad bisa berubah nggak? Bisa. Berarti ini bukan yang sejati. Mau radionya apapun, bukan esensi gitu. Bisa terhubung ke FM tertentu tergantung merek radionya nggak? Enggak. Mau mereknya apa terserah. Cuma nanti beda looks-nya aja. Yang kedua, jiwa kita yang di dalamnya itu ada pikiran, perasaan, emosi, yang nanti ini akan terkalibrasi kita mau ada di frekuensi tinggi atau rendah, di frekuensi FM atau AM, bisa berubah-berubah nggak? Bisa. Berarti ini bukan yang esensial. Jadi, terhubungnya kita sama Allah atau tidak, tergantung kualitas jiwanya. Titik. Ini nih, yang akan menentukan aku ada di FM, aku ada di AM, di FM-nya 100, berapa, itu tergantung dari jiwanya. Nah, si ruh ini pemberi sinyal ke semuanya, berubah-berubah nggak? Enggak, makanya ini disebut dengan yang namanya fitrah. Jadi kalau jiwanya nyala, on, ini kita ada di AM, ego. Kalau ruhnya on, ini kita ada di FM, gelombang ilahiyah gitu. Sampai sini oke? Oke nggak ini? Sip ya. Ini merenungnya sih udah oke sih ya, diam gitu. Gitu. Ya, kenapa kita disuruh sholat coba Bu, Pak? Kenapa kita disuruh puasa? Kenapa kita disuruh umroh? Kenapa kita di semua tradisi-tradisi Islam dalam konteks yang namanya ritual? Kata kuncinya cuma satu, terhubung ke sini aja udah. Semuanya hanya
mengarahkan kita untuk ilaihi rojiun, kembali kepada sisang kesadaran murni ini gitu. Nah, bahasa gampang sekarang, kalau ruh itu terlalu gimana banget, kita sebut aja ini adalah konteks kesadaran murni gitu. Pikiran kita bisa beda-beda, tapi kesadaran murni kita semua sama gitu. Karena ini datang dari percikan yang sama. Maka kita aslinya kesadaran, ketutup sama ego dan tubuh, jadi lupa, balik lagi dong ke kesadaran gitu. Berarti singkat cerita, keseharian kita lagi dioperasikan oleh kesadaran atau lagi dioperasikan oleh ego, itu aja. Kira-kira kita melakukan sesuatu banyak sadarnya atau banyak kebiasaannya? Kebiasaan, 98% di AM terus gitu. 98%. Makanya dalam bahasa Quran selalu diulang-ulang, ingatlah, ingatlah, ingatlah. Ayo ingat-ingat lagi ya, ayo ingat-ingat lagi ya. Karena kenapa? Kita udah otomatisasi 98%, pasti bangun tidur koneknya ke AM aja udah. Itu general banget gitu. Sehingga kita perlu regulasi jiwa kita supaya terhubung ke sini nih. Sampai sini oke? Sampai sini dapat dulu. Berarti kita asalnya sang kesadaran ini nggak? Iya dong. Terus dikasih jiwa, terus dikasih tubuh fisik. Akhirnya apa? Kita lupa sama fitrahnya karena kita menganggap kita adalah pikiran, kita adalah perasaan, kita adalah emosi. Contoh nih. Ibu bapak, maaf ya, ibu bapak ini termasuk orang yang sering berpikir atau banyak pikiran? Yang mana? Banyak pikiran. Berarti pikirannya banyak nggak? Iya, ada orang tuh pura-pura diam. Kenapa? Lagi mikir. Enggak, sebenarnya lagi banyak pikiran aja sih. Nggak kemana-mana gitu. Betul nggak? Akhirnya waktu banyak pikiran, area of the mind-nya, pikirannya di situ lagi. Sadar nggak Bu, Pak? Kita tuh mengulang-ulang pikiran yang sama loh. Hampir tiap hari. Pertanyaan saya, kalau pikirannya sama, keputusan jadi sama nggak? Iya dong. Kalau keputusan sama, hasil jadi sama nggak? Tapi tiap hari berharap hasilnya beda gitu. Aneh nggak? Oh ya udah jadi nggak aneh ya. Normal ya. Paham nggak maksud saya? Ngerti ya? Nah, yuk sekarang kita runtut nih. Kenapa perubahan itu susah? Kenapa tadi yang disampaikan pikirannya udah baru, pengetahuannya udah banyak, knowledge-nya udah diulang-ulang, ngajinya udah ulang-ulang, tapi kenapa kenyataannya susah banget? Ini kita perlu ngerti dulu mekanismenya gitu. Nah, kenapa? Karena semakin kita melakukan hal yang sama, semuanya terekam di dalam aku 4 kita. Ini recording memorinya ada di jasad kita nih. Ibu Bapak jangan lupa ya, tubuh ini hasil dari rekaman memori dari kita lahir sampai detik ini semuanya storing, terekam di tubuh ini. Jadi ibu bapak pernah punya trauma, di-record di sini. Pernah punya inner child, di-record di sini. Pernah punya memori apa, di-record di sini. Jadi tubuh itu adalah monumental dari semua apapun perjalanan hidup, mengakar dan membatu di tubuh kita. Sampai sini oke? Paham ya? Dan sifatnya tubuh fisik yang disebut unconscious mind ini, itu adalah sangat suka dengan status quo. Ini tuh paling malas berubah, Bu. Malas berubah. Pokoknya kalau udah gitu, gitu aja. Makanya dalam bahasa psychological of change, kenapa orang malas berubah? Karena tubuhnya tidak mengizinkan. Jadi istilah kata udah mengerak di dalam tubuh dan aduh mohon maaf bangetnya kira-kira umur lebih dari 40-50 makin susah aja Bu, Pak. Udah gitu aja. Kenapa? Karena ininya sudah menjadi otomatis auto. Jadi bangun tidur tuh tubuh yang menguasai kita gitu loh Bu, Pak. Mau ngapa-ngapain, mau melakukan apa, ini tuh udah nggak dilibatkan lagi, otomatis semuanya. Ini nih, di sini.
Oke sampai sini? Berarti si tubuh ini pusat dari semua rekaman semuanya nggak kira-kira? Ya, yang sekarang menjadi pusat memori, yang sekarang dia selalu on tanpa kita sadari. Pertanyaan, berarti tubuh sudah terlatih dengan kebiasaan lama nggak kira-kira? Namanya jadi habits. Oke? Dah. Kebayang nggak ibu bapak? Habits 30-40 tahun direkam di sini, tubuh pintar banget nggak untuk tahu semua rekaman itu? Udah, semuanya otomatis aja udah. Cara ngomong, cara jalan, cara semuanya itu sesuatu yang akhirnya jadi karakter gitu misalnya. Jadi watak gitu misalnya. Misalnya. Dah, singkat cerita, karena nggak nyaman pada tubuh, jangan lupa ya ibu bapak ya, perubahan datang dari ketidaknyamanan, titik. Kalau nyaman nggak akan berubah. Maka ketidaknyamanan yang kita sering sebut masalah, itu adalah anugerah dari Tuhan sebenarnya. Kalau nggak ada masalah, nggak mau berubah, udah gitu aja. Jadi bersyukurlah orang yang banyak masalah, banyak penderitaan. Kenapa? Kesempatan berubahnya tinggi. Karena tidak ada nama Tuhan dipanggil dalam kebahagiaan. Nggak ada bu, Pak. Lagi happy, kita ambil hikmah dari kebahagiaan. Nggak ada bu, sok cari. Semua hikmah pelajaran pasti lagi drop, lagi jatuh, lagi derita. Kenapa? Wilayah itulah caranya semesta untuk melakukan perubahan dari ini semua gitu. Oke bu, Pak? Sampai sini oke? Nah, contoh nih, contoh. Hari ini ngaji nih ke sini. Ibu bapak mohon maaf, waktu sekarang ibu bapak ngaji, yang dikasih nutrisi tubuhnya atau pikirannya? Pikiran, tubuh dikasih nutrisi nggak? Nanti, soto bentar lagi ya, bentar lagi. Detik ini mah belum. Atau kalau ini kue-kue dikit boleh lah ya. boleh. Ibu bapak maaf ya, duduk di sini tubuh berubah nggak? Ada perubahan nggak? Enggak. Makanya pengajian nggak bikin soleh-soleha, enggak. Cuman tahu banyak knowledge. Makanya ahli ilmu akhlak belum tentu punya akhlak baik, belum tentu bu. Karena akhlaknya ada di sini nih, pikiran, di knowledge, tapi tubuhnya belum tentu selaras dengan pikiran, pengetahuan baru tentang akhlak tuh belum tentu gitu. Sampai sini oke? Jadi bahasa gampangnya, tubuh itu mematung. Makanya, tubuh mematung dalam bahasa Quran disebut berhala. Pernah dengar nggak? Jangan menyembah berhala. Pernah dengar nggak? Artinya apa? Jangan ngikutin sesuatu yang terus-terusan mematung. Karena kenapa? Tanpa perubahan gak akan ada pertumbuhan gitu kira-kira. Karena kalau ini udah jadi berhala, digimanain gitu aja udah. Dah ya ceritanya. Jadi program lama namanya tubuh, unconscious mind kita namanya tubuh, ini udah auto. Dia punya kuasa dan dia bisa mengendalikan keseluruhannya. Makanya dalam bahasa Quran, wilayah tubuh, jasmania, ini sering disebut wilayah binatang. Gitu kira-kira. Sampai sini oke bu, Pak? Paham ya? Berarti kebiasaan nempel di sini nggak? Nah, udah. Habis gitu di kajian, di pembelajaran dapat baru nih. Oh ternyata aku tuh harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu. Knowledge masuk di jiwa, di pikiran. Pertanyaan ibu bapak, saat knowledge masuk ke sini, ada nggak niat pengen berubah? Ada, niat di sini nih, niat. Tapi begitu pulang, oh tadi ngaji ya, jadi orang takwa adalah orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain misalnya. Ini lagi ngaji ada niat mau maafin si itu tuh gitu. Si orang ngehe itu gitu, si nyebelin itu gitu misalnya. Dan nih ada niat. Oke? Pas pulang nih. Bukan masalah lupa sih sebenarnya. Hah? Pas pulang, niat masih ada nggak? Begitu ada niat, aku mau memaafkan, tubuh ngomong, aku sih enggak. Tubuh ngomong gitu bu, Pak. Udah nggak usah ngapain.
Mau dimaafin nggak ada rubahnya untuk kamu. Mau digimanain nggak ada untungnya buat kamu. Lama-lama pikiran kita kalah terus sama tubuh gitu. Tubuhnya taking over terus, makanya jadi mager, nggak mau ngapa-ngapain. Ya udah, nggak apa-apa. Ilmunya banyak, tapi tidak dilatih, tidak diinstal kepada tubuh. Ya tubuhnya nggak jadi berubah. Paham nggak maksud saya, Bu, Pak? Sehingga latihan seumur hidup yang menggunakan program lama di tubuh ini, dengan knowledge yang baru, kira-kira harus melakukan install ulang nggak, Bu, Pak? Iya. Ya ibu bapak maaf banget ya. Kita jadi orang julid 30-40 tahun, tahu ilmu memaafkan baru setahun, pengen jago memaafkan. Susah, nggak bisa. Karena ini udah dilatih untuk julid gitu. Ini udah dilatih untuk benci. Karena ini tuh program latihan yang diulang-ulang. Makanya disebut we are what we repeat. Kita ini apa yang kita ulang-ulang, dan apa yang kita ulang-ulang akan menjadi otomatis gitu. Jadi ibu bapak sebenarnya yang pertama kali kita harus berdamai sama siapa sih? Ini nih. Tubuh. Yuk kita belajar maafin bareng. Dia akan jawab, enggak, ayolah. Enggak, ayolah. Makanya mau ngomong minta maaf aja susah banget, gengsi banget. Karena kenapa? Tubuhnya udah punya program itu gitu, Bu. Mau sedekah, aduh jadi malu ya mau ngasih. Ini tubuh udah nolak, udah gak usah lah ngapain gitu. Dan maunya tubuh, dia akan selalu menarik kita ke masa lalu, ke masa lalu, ke masa lalu. Karena kenapa? Ini tuh artefak, ini tuh museum sebenarnya. Makanya ini perlu dilatih nggak, Bu, Pak? Perlu. Makanya di semua tradisi agama, khususnya Islam, pasti ada gerak tubuhnya. Mau sholat, mau tawaf, mau apapun. Kenapa? Karena kalau ininya tidak dilatih untuk gerak, tidak akan masuk program baru untuk sinkronisasi antara jiwa dan tubuh gitu. Olahraga misalnya ibu bapak. Kan sering kita kasih contoh nih. Udah mulai, hasil lab nih merah semua misalnya. Udah jelas nih, makan harus diberesin, minum diberesin, olahraga iya. Di sininya udah, Senin hidup baru. Bangun hari Senin tubuh ngomong, udah minggu depan juga Senin lah gitu. Dah berhasil, treadmill, target 30 menit. Baru 5 menit tubuh ngomong, 5 menit juga cukup, udahan aja lah gitu. Dia akan narik ke status quo terus gak, Bu, Pak? Iya. Makanya, si tubuh ini perlu dilatih ulang, retrain. Makanya kalau tadi bicara bahwa benar, kenapa sih mekanisme teorinya tahu tapi susah dikerjain? Karena yang sebenarnya lagi bergulat, yang lagi berantem, itu antara niat baru dan program lama. Dan rata-rata program lama tuh menang mulu gitu, Bu. Menang aja terus. Kenapa? Karena ini sudah menjadi muscle memory, ini sudah menjadi habits, ini sudah menjadi sebuah program yang kata kuncinya, kalau ininya, sorry to say, nggak dirubah, kita nggak akan merubah sesuatu. Makanya ibu bapak maaf banget nih. Saat panggilan jiwa itu sudah terlampau dalam, dia akan ngasih sinyal sakit ke tubuh, supaya diem. Jadi semua penyakit tubuh itu datang dari psikosomatisnya jiwa, yang jangan-jangan itu teriakannya udah lama gitu. Makanya disuruh diem lah, disuruh istirahat lah, disuruh macam-macam. Makanya ada kata-kata, orang yang sakit itu dosanya diampuni. Pernah dengar gitu nggak kira-kira? Kenapa? Karena begitu dia sakit dan menerima sakitnya dan merubah tubuhnya menjadi lebih baik, dia akan masuk kepada fase-fase pertumbuhan yang lebih baik gitu intinya. Nah sekarang pertanyaannya, Bu Bapak maaf ya, masa harus nunggu sakit dulu supaya berubah? Kan jangan dong. Betul nggak? Masa harus kejeduk dulu untuk sadar punya kepala, diulang-ulang? Ya jangan. Makanya, kenapa pentingnya repetisi dalam melakukan apapun? Karena kenapa? Kita sebetulnya lagi melakukan kalibrasi pada tubuh fisik kita gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti yang asalnya tubuh ini menguasai diri, sekarang ganti komandonya jangan di tubuh, tapi at least ke jiwa dulu aja udah.
Artinya apa? Yuk kita sama-sama, nggak usah banyak-banyak ibu bapak, cari aja satu habits yang kira-kira merugikan. Dan satu habits yang kira-kira menguntungkan. Dilatih tiap hari, jangan banyak-banyak, satu aja. Makanya pelatihan habits baru nanti di tradisi Islam namanya bulan Ramadan. 30 hari itu. Jadi ibu bapak mohon maaf ya, kalau habits baru tidak diinstal 30 hari lebih, dia akan kembali ke sistem lama. Jadi misalnya habis pengajian, memaafkan udah, besok memaafkan, lusa enggak deh, udah balik lagi. Ibu bapak mohon maaf, pelit habits nggak? Iya, jadi nggak ada, aku ini keturunan pelit. Enggak. Pelit mah dibiasain. Untuk jadi orang nggak pelit, berarti perlu diinstal ulang tingkat dermawannya nggak? Perlu waktu gitu. Aduh Bu, Pak, hari pertama itu memang sesuatu yang paling berat. Untuk mager dari kebiasaan olahraga, untuk mager dari kebiasaan marah-marah, untuk mager dari kebiasaan ngejudge. Waduh Bu, Pak, itu sesuatu yang teramat sangat berat. Hari pertama tuh pasti berat banget. Jadi fase terberat itu biasanya di minggu pertama 0 sampai 7 hari gitu. Oke? Oke nggak ini? Sip ya? Nih, kita dari ngaji ulang-ulang, Ibu Bapak, udah ada habits yang berubah belum kira-kira? Makanya kan perlu muhasabah kan? Muhasabah itu artinya hisab, menilai diri gitu. Muhasabah itu artinya habit selama aku yang gini sekarang gimana? Dan yang paling tahu tuh kita loh Bu, Pak. Yang paling tahu tuh diri sendiri gitu. Dan sinyal-sinyalnya itu akan dialami juga, dirasakan juga oleh orang-orang terdekat gitu kira-kira. Makanya ibu bapak maaf ya saya selalu ulang-ulang. Gak ada orang bisa jadi orang sabar karena rajin ngaji. Gak ada Bu, Pak. Sabar itu bisa karena sering ketemu orang nyebelin. Betul gak? Jadi ibu bapak kalau ketemu orang nyebelin gak sabar-sabar berarti gak belajar. Jadi antara dia yang nyebelin atau aku yang nyebelin, dua-duanya kan saling belajar. Betul nggak Bu, Pak? Artinya, semua konteks yang terjadi pada hidup, pada dasarnya mau menumbuhkan jiwa, itu aja udah. Dan pertumbuhan jiwa ini nggak mungkin ketuker gitu intinya. Makanya ada hukum sebab akibat, tabur tuai, yang kita nggak bisa kabur, namanya konsekuensi. Sampai sini oke? Jadi ritual penting nggak Bu, Pak? Banget. Kenapa? Ritual itu urusan tubuh. Dan ibu bapak jangan lupa ya, kita tuh dititipin kendaraan ini, jangan lupa dirawat. Nutrisi makannya gimana, minumnya gimana, tidurnya gimana, semuanya. Makanya kalau nggak dirawat dalam bentuk konteks fisik, gimana jiwa akan lebih membaik kalau tubuh fisiknya nggak prima gitu intinya. Makanya ibu bapak, aktivitas fisik memengaruhi emosi, emosi memengaruhi perasaan, perasaan memengaruhi pikiran, pikiran memengaruhi apa yang kita pilih memengaruhi kualitas hidup, betul nggak? Urusannya di tubuh lagi nggak sebetulnya? Iya. Jadi kalau tubuhnya jarang gerak, jarang olahraga, makannya asal-asalan dalam tanda petik ya, semua konteks tubuhnya ini nggak punya regulasi, itu pasti akan memengaruhi emosi. Ibu bapak jangan lupa ya, makin mager seseorang, emosinya makin acak-acakan. Makanya ibu bapak kalau lagi bete, lagi nggak enak, rasa apa dan lain-lain, satu kuncinya, gerak, udah titik, sok gerak aja. Mau lari kek, zumba kek, nyuci kek, terserah. Yang penting gerak. Kenapa? Karena tubuh perlu kalibrasi gitu. Kan ini mah energi nih. Kalau energinya stuck, alirannya nggak kalau dalam bahasa biologis itu homeostasis namanya, nggak lancar, itu pasti nggak oke. Mampet. Jadi minimal aja kalau kita ngomongin di tradisi Islam, suruh gerak raga sehari 5 kali nggak? Iya dong, gerak tangan, gerak ke sini, ini gerak lagi, gerak. Subuh 2, asar zuhur 4 dan seterusnya. Itu kan sebetulnya olahraga. Supaya at least ininya ada gerakan, emosinya semakin baik gitu kira-kira. Oke Ibu Bapak,
Sip ya? Jadi paham ya sekarang kenapa rubah tuh susah banget. Ibu bapak maaf ya, ngerubah diri aja susah, apalagi berharap orang lain berubah. Udahlah ibu bapak lah. Udahlah. Jangan nyari yang nggak ada. Iya. Duh gimana ya supaya dia berubah? Ya elah, udahlah. Ngurus diri sendiri aja PR berat, apalagi pengen ngerubah itu. Dan kita nggak punya kekuasaan untuk ngerubah siapa-siapa kan, by the way. Nggak bisa. Kita hanya mau berubah, dianya enggak. Mau gimana? Kita yang harus berubah. Kenapa? Karena perubahan kita nanti nular. Gitu. Karena kita semua ada dalam konteks frekuensi nanti. Makanya kita akan dipertemukan dalam frekuensi yang selaras gitu. Oke, ibu bapak? Dapat ya? Jadi mudah-mudahan kita memaknai sholat, puasa, umroh, haji. Itu bukan hanya urusan, pokoknya wajib deh gitu. Pokoknya disuruh deh gitu. Tapi mekanismenya kita paham. Oh kenapa ya sebelum sholat ada wudhu misalnya. Oh kenapa ya sebelum sholat ada azan. Oh kenapa ya habis sholat ada zikir. Oh kenapa ya kalau sholat ada ba'da ada qobla. Oh macam-macam. Tapi nanti muaranya kata kuncinya adalah bagaimana terhubung. Ya fase 1. Fase aku 4, kita mulai paham. Jadi ibu bapak, damailah sama tubuhnya. Aduh, tubuh ini tuh kaku bu, pak. Dah aja. Ngelatih senyum aja kalau yang gak pernah senyum, susah bu, pak. Serius. Latih semua nih yang udah pernah ini dilakukan untuk berpindah beberapa derajat. Aduh bu, pak. Makanya sekali lagi perlu yang namanya repetisi. Jadi sekarang saya tanya, niat aja cukup nggak? Enggak lah, niat tapi dikerjain gitu. Makanya kan kalau Allah bilang dalam Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya kamu ngomong doang tapi nggak ngerjain. Kenapa? Kalau kamu nggak ngerjain, kamu nggak ngerubah ini gitu. Oke bu, pak. Sampai sini oke? Dah. Jadi bawaannya tubuh selalu ingin ke masa lalu, sulit berubah karena dia sudah memiliki muscle memory yang dalam tanda petik udah mematung. Jadi jangan memberhalakan tubuh, ayo kita rubah. Start as soon as possible, bu. Tubuh tuh maunya gini, udah ready, nanti lah. Udah tuh rencananya di sini, nanti. Ada nggak rasa-rasa menanti-nantikan sesuatu, bu, pak? Iya, nanti aja. Pernah nggak ibu bapak dengar, segerakanlah sholat, pernah nggak? Itu kan bukan hanya urusan Allah, langsung ke masjid. Bukan. Tapi segerakanlah ketika ada niat, ketika ada panggilan, langsung kerjain. Karena kenapa? Kalau dinanti-nanti, tubuh menang terus gitu. Jadi bukan masalah begitu Allah Akbar ke masjid itu paling oke. Belum tentu siapa tahu begitu Allah Akbar ke masjid, maling sendal. Bisa nggak bu, pak? Bisa. Nggak tahu. Bukan itu gitu poinnya. Sip ya? Oke sampai sini? Sip ya? Nah, harapannya di pembelajaran-pembelajaran gini kita udah mulai ada prioritas. Oke, selesai ini saya tahu mana yang mau saya rubah dulu deh gitu. Mana yang paling gak nyaman. Start dari situ gitu. Apapun itu bentuknya. Dan pasti aja nih saya ulang-ulang. Dalam melakukan implementasinya, itu sesuatu yang pasti gak mudah, bu. Pasti. Tapi at least kita tahu niatnya apa, tujuannya apa, yang mau dilatihnya apa. Yang bahaya niatnya nggak jelas, yang mau dilatih apa, yang penting udah aja. Nggak bisa. Kita nggak punya goals project gitu. Berarti kita harus muhasabah dulu nggak bu, pak? Kayaknya saya tuh rada-rada gampang overthinking misalnya. Kayaknya saya tuh rada-rada gampang cemas misalnya. Dicek dulu nih, apa sih yang paling mengganggu gitu. Karena kalau kita nggak tahu apa yang paling mengganggu, kita akan sulit untuk merubah gitu kira-kira. Oke? Nah, sekarang kita masuk nih, hardware beres nih. Checklist. Dapat ya? Ini hardware kita nih. Ingat, ini sekali lagi, kata kuncinya adalah sulit melakukan perubahan. Nah, sekarang kita masuk nih ke level jiwa.
Jadi gini Bu, Pak. Ini gampangannya nih ya. Ini tubuh. Ini jiwa si segitiga. Ini percikannya Allah namanya ruh atau sang kesadaran. Pintu gerbang terhubung kepada Allah berarti jiwa perlu terhubung kepada ruh. Oke? Kata kuncinya satu aja Bu, Pak. Tidak mungkin jiwa terhubung kepada ruh kalau jiwanya banyak gejolak. Gini nih. Gak mungkin. Jadi nggak mungkin keterhubungan kepada ilahiyah, keterhubungan kepada sang kesadaran, atau ilahi rojiun, kalau jiwanya gini nih terus nih. Terus aja gini. Itulah kenapa kita perlu belajar manajemen jiwa. Nah, saya mau bagi dua, Bu, Pak. Saya mau bagi dua nih. Setidaknya jiwa kita ada di dalam frekuensi rendah, ada di dalam frekuensi tinggi. Oke? Dan ini nanti ada kaitannya sama doa, ada kaitannya sama afirmasi, ada kaitannya sama kehidupan sehari-hari, pasti. Kenapa? Kenapa? Karena jiwa ini yang memberikan sinyal kepada semesta, Bu. Jadi ibu bapak maaf ya, mau kita doa kata-katanya bagus, tapi jiwanya penuh ketakutan, yang kita undang bukan bagusnya tapi takut-takutnya. Mau kata-katanya penuh dengan asma Allah, tapi didoakan atau dibunyikan dalam keadaan cemas, yang datang ke kehidupan kita pasti sesuatu yang cemas terus. Makanya ibu bapak maaf ya, situasi jiwa kita yang akan menarik realitas ke dalam hidup kita. Itu tergantung dari situasi sikap jiwa kita. Sampai sini oke? Contoh. Maaf ya, maaf nih. Kira-kira ibu bapak, orang sholat itu karena memang aku butuh atau aku harus, yang mana? Harus. Maaf ya, masih ada nggak rasa takut kalau nggak sholat ada takut? Ada nggak? Nah, kenapa? Dosa, betul? Berarti kalau ada rasa takut melakukan sholat itu adalah dosa, jangan-jangan waktu sholat itu ada di frekuensi ketakutan di bawah, maka sholatnya ada di frekuensi rendah. Frekuensi rendah ini AM, frekuensi tingginya FM. Makanya banyak sholat nggak ngaruh, kenapa? Ya sholatnya aja gara-gara takut. Betul nggak Bu, Pak? Ini ciri-ciri orang yang sholatnya takut tuh kira-kira gini. Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, udah aja. Nggak khusyuk. Yang lebih bahaya sih Allahu Akbar, ini asar apa maghrib? Wah kalau itu mah udah pulang dugem aja ya, itu mah mabok aja berat gitu. Artinya orang bisa sama-sama sholat, tetapi sholatnya tergantung sikap jiwanya ada di frekuensi mana gitu kira-kira. Itu yang PR. Dan gak ada yang bisa meregulasi jiwa kita kecuali kita sendiri, titik. Makanya ibu bapak waktu sholat disuruh wudhu dulu supaya lebih calming nih, gak gitu. Dan kalau kita mau lebih dalam, partikel jiwa yang teramat sangat-sangat membuat gejolak dan getaran, itu namanya pikiran. Apa Bu Pak? Kenapa coba? Karena pikiran tuh paling gak suka diam, dia pengen ke masa lalu namanya past, dia pengen ke masa depan namanya future. Jiwa dan jasad yang gak bisa kemana-mana kalau lagi diam, jiwa atau jasad? Yang gak bisa kemana-mana? Jasad. Ibu bapak duduk di sini gak bisa tiba-tiba ada di BSD gitu misalnya. Betul? Tapi badannya di sini, pikirannya di BX-nya sebenarnya, anchor-nya. Tapi saat jasad ada di sini, tapi pikiran nggak ada di sini, berarti ininya lagi bergejolak. Kira-kira dari tadi saya ngomong ada gejolak-gejolak pikiran nggak Bu Pak?
Pasti. Ini ibu bapak kayak lagi merhatiin saya aja kan sebenarnya. Nggak tahu dalamannya. Pura-pura iya gitu. Padahal begitu 2 detik zet langsung nanti soto lagi ya. Gimana ya? Nanti gimana ya? Nanti akhirnya apa? Dari barusan kita ngobrol, hadir 100% di sini paling di bawah 10-15 detik misalnya. Betul nggak Bu Pak? Karena ditarik lagi oleh masa lalu. Ditarik lagi oleh masa depan. Masa lalu, masa depan. Pertanyaan. Masa lalu ada nggak Bu Pak? Ada, udah jadi memori. Masa depan ada nggak? Belum, ini imajinasi. Jadi kita takut terhadap sesuatu yang udah lewat dan kita khawatir terhadap sesuatu yang belum kejadian. Betul nggak? Makanya, kenapa kalau mau latihan ini? 1, biarkan tubuhmu diam dan biarkan jiwamu hening. Diam namanya tumak nina, hening namanya husyuk. Artinya apa? Baik pikiran, perasaan, emosi nggak terlalu bergejolak, hadir beserta tubuh di sini sekarang saat ini. Nah kalau mau saya agak kasar dan langsung to the point Ibu Bapak, Allah itu hanya ada di sini sekarang saat ini, titik. Karena dia hadir di sini sekarang saat ini. Maka hanya orang yang bisa hadir di sini sekarang saat ini yang bisa mengakses Allah gitu kira-kira. Jadi atribut untuk hadir ke Allah banyak nggak yang mengganggu dalam tanda petik? Banyak. Salah satunya pikiran. Berandai-andai. Ngelihat, aduh dulu ya, kalau ke dulu lagi. Habis itu lama lagi di dulunya. Benar nggak? Iya. Habis itu ke masa depan, ke dulu lagi. Ke masa depan, ke dulu lagi. Jadi Ibu Bapak kalau mau dihitung sehari semalam, kita itu hadir di sini saat ininya dikit banget loh. Dalam bahasa Quran, orang yang hadir utuh di sini saat ini, itulah yang disebut orang hidup. Orang apa Bu Pak? Berarti kalau lagi di masa lalu, di masa depan disebut orang apa? Mati. Maka ada orang yang tutup usia di usia 90, tapi udah mati dari umur 40. Kenapa? 50 tahun sisa hidupnya overthinking mulu gitu. Bisa nggak Bu Pak? Bisa. Makanya di Quran dikasih tahu, hidup itu sehari atau setengah hari. Sisanya kamu ada di masa depan dan di masa lalu. Di masa depan dan di masa lalu. Dan Ibu Bapak, sorry to say, semua problem hidup itu terjadi di masa lalu dan di masa depan. Selesai. Sok, detik ini ada masalah nggak hidupnya? Enggak. Pulang dari sini kerasa lagi baru, gitu. Bener nggak? Iya. Kenapa coba detik ini nggak ada masalah? Karena Ibu Bapak lagi tidak memberikan atensi kepada masalahnya. Betul? Berarti atensi kita pergi. Contoh-contoh. Ibu Bapak detik ini kan mungkin nggak lagi ngerasa dendam, benci. Ada rasa itu nggak detik ini? Enggak dong. Sip ya. Tapi dendam dan benci itu hilang nggak? Enggak, cuman lagi nggak dikasih perhatian aja, nggak dikasih baterai ke situ, tombol saklarnya nggak di-onin gitu kira-kira. Karena mungkin sekarang fokusnya lebih kepada belajar, yang lagi dikasih atensi adalah belajar, dan belajar. Sisanya itu lagi idle, lagi diem. Nah, kamar kalau kita bicara kemarin, yang sering kita datangin, dia nunggu, ini kapan sih mau marah gitu, itu tuh nunggu loh Bu. Ini kapan sih julid gitu? Gatel tuh. Yang biasa-biasa itu. Begitu selesai dari ruang belajar, otomatis ke kamar-kamar yang sering dikasih power lagi semua. Oke? Dapat? Paham? Jadi level-level rendah itu apa? Marah, iri, dengki, benci, past, future, anxiety atau cemas, depresi, menyesal masa lalu. Di level rendah terus mainannya. Di level atas itu menerima, memaafkan, penuh kasih, penuh cinta, damai dan tenang. Itu level atas tuh. Dua-duanya doanya sama. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang satu baca di level AM,
yang satu baca di level FM. Beda nggak hasilnya? Doanya sama nggak? Berarti apa yang kita tarik bukan ucapanmu, tapi frekuensi hatimu lagi ada di mana gitu. Oke Bu Pak? Makanya keren gak di tradisi Islam, bangun tidur udah langsung disuruh sholat, dicuning, ayo naik ke atas. Dah, hektik, turun. Zuhur, Allahu Akbar, oke, balik lagi. Habis zuhur, turun. Asar, Allahu Akbar, naik lagi. Maghrib turun, terus gak diulang-ulang? Iya, makanya kita selalu berbolak-balik. Tak, kenapa? Nah, kalau bisa, di titik bawah, jangan lama-lama gitu. Perlu disadari. Makanya saya ulang-ulang ya, kenapa niat bisa kalah sama tubuh? Karena kita membiasakan ada di frekuensi jiwa yang di bawah terus gitu. Oke Bu, Pak. Dan maaf ya, ini kalau nggak dilatih, nggak bisa Bu, Pak. Nggak bisa. Orang tuh suka ngomong, Kang apa ya doa yang paling mujarab untuk menyukseskan ini semua? Nggak bisa, bukan masalah doanya. Ya, tapi masalah sikap hatimunya ada di mana gitu. Makanya kebanyakan orang itu baca doa, bukan berdoa, Bu. Betul nggak? Doa dibacain, dibunyiin. Ngerti enggak, tahu enggak, pokoknya baca ini 300 kali aja, udah. Terus berharap jadi ada keajaiban gitu misalnya. Kan aneh sebenarnya. Kenapa? Karena semua apapun yang kita hadirkan, ingat Ibu Bapak, semua yang dihadirkan ke kehidupan kita tergantung sinyal jiwa kita. Nah, ini yang menarik Bu Pak, bisa jadi orang nggak sadar, misal. Ada orang komplain, kenapa ya orang-orang tuh cemberut mulu sama gua gitu. Ya iya dianya juga nggak pernah senyum Bu Pak. Gimana orang mau senyum kalau orang yang di dalam dirinya ini itu menyebarkan energi-energi cemberut, ya pasti akan kembali gitu. Artinya apa? Perubahan di dalam akan menentukan perubahan di luar. Pasti. Jadi kalau si jiwanya nggak pernah diberesin, jangan harap lingkungan sekitarnya membaik, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Karena ini masuk ke dalam konteks yang namanya hukum, kalau boleh pakai bahasa hukum. Nah jadi kenapa sih saya selalu menekankan Ibu Bapak, mau itu dalam konteks bahasan ibadah, syariat, ritual, yuk ngerti apa yang dikerjain. Karena kenapa? Kalau itu cuma urusan begini-begini, nggak ngerubah ini, nggak akan ada perubahan juga. Makanya disebut fawailul lil musholin. Celaka orang yang sholat cuma raganya doang, tapi sinyalnya nggak diberesin. Berarti Ibu Bapak kira-kira kalau ilahi rojiun si jiwa mainnya di FM nggak kira-kira? Iya. Kesel banget, diam dulu. Ah, maafin. Ilaihi rojiun. Marah, oke, maafin. Ilaihi rojiun. Kan kita udah bahas ya. Level dari titik netral atau dari titik nol ke bawah, ini disebut zona neraka. Panas terus bawaannya. Ini banyak orang ya Ibu Bapak, maaf banget ya doa sama ya Allah jangan engkau masukkan aku ke neraka. Tiap hari julid mulu, udah di neraka. Karena neraka itu sikap hati kita. Saat di atas flowing, ini namanya surga. Makanya surga diumpamakan air mengalir, sejuk, buahnya bagus. Berarti tamannya terawat, ada perawatan jiwa gitu kira-kira. Maka dalam bahasa Quran, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang, hanya ketenangan jiwa dan diamnya tubuh, quote and quote, disitulah kita bisa ilaihi rojiun gitu. Nah, kenapa takwa? Lagi-lagi Bu, udah diulang-ulang aja. Tipikal orang-orang yang ada di titik tengah ke bawah di neraka, itu tipikal orang-orang apa coba Bu Pak? Satu, pasti pelit hidupnya. Pasti susah kontrol amarah. Pasti susah memaafkan. Pasti iri, dengki, julid. Udah tuh, geng-geng di sini aja. Dah. Dan Ibu Bapak maaf ya, jangan harap kalau kita frekuensi neraka, pengen ketemu orang-orang surga gitu. Nggak bisa Bu. Kenapa ya ketemu orang tuh yang nyebelin mulu? Iya, elunya juga nyebelin masalahnya gitu.
Artinya apa? Itulah kenapa segala sesuatu bentuk akan dipersatukan oleh yang namanya frekuensi. Jadi nanti kalau kita ngerti ini Ibu Bapak, indikator parameter orang yang terhubung sama Tuhannya lebih baik, simple. Satu, pasti jarang komplain hidupnya. Makanya Islam itu artinya berserah kepada Allah. Apa itu Allah? Realitas. Realitasnya apa? Terima. Dan ngerti itu bukan ujian, bukan azab, tapi konsekuensi. Kenapa dia hadir? Kan aku yang undang. Kenapa ini tumbuh? Kan aku yang nanam. Tapi 98% lupa ngundang, lupa nanem. Begitu buahnya datang, kaget loh. Kok ada ini? Aku ngerasa nggak gitu. Nah, itu bahaya tuh. Padahal jangan-jangan tiap hari menanam sesuatu yang tidak disadari, nggak siap menerima buahnya, gitu kira-kira. Oke Bu, Pak? Sip ya? Jadi ilahi rojiun urusan nanti nggak kira-kira? Enggak. Saat kita kembali ke frekuensi FM nih, ini lagi ada di frekuensi ilahiyah gitu. Nanti drop sih, oke pasti. Naik lagi, drop lagi, naik lagi, drop lagi, naik lagi. Dan hidup itu memang nggak akan ada konteksnya berhentinya gini terus Bu, Pak. Gelombang. Cuman kalau kita udah punya knowledge untuk menerima, lagi di atas terima. Lagi di bawah terima. Yang bahaya lagi di atas nggak mau turun, lagi di bawah pengen cepet-cepet naik, nggak betah. Jadi akhirnya menggenggam. Pokoknya gimana caranya nggak boleh turun, harus gini terus. Nah akhirnya jadi perfeksionis. Orang perfeksionis hidupnya di masa depan terus. Penyakitnya GERD udah nggak jauh-jauh Bu, Pak. Anxiety aja mulu. Pasti ininya nggak beres fisiknya. Kenapa? Menggenggam terlalu kencang sesuatu yang realitasnya memang kadang-kadang harus turun gitu misalnya. Oke Bu, Pak. Sip. Aduh, ini kayaknya udah. Ya. Bener deh, pakai itu deh. Jadi kan message-nya adalah being present. Ya. Being present, oke. Secara ilmu ini oke, being present, tapi kan dalam hidup itu kita punya yang namanya pembelajaran. Pembelajaran kita ambil dari masa lalu gitu ya Kang ya. Terus target hidup kita taruh untuk bisa maju itu melihat ke masa depan. Tuh. Nah, agak tipis nih bedanya nih being present sama gimana kita mau masang target buat maju ke depan dengan proses pembelajaran yang kita tahu dari masa lalu tuh apa. Berarti kan kita harus melihat ke depan, melihat ke belakang juga. Tuh. Nah itu gimana tuh Kang? Oke, good question. Terima kasih Teh. Gini, kita bicara titik tengah yang disebut present. Bukan berarti kita tidak mengambil pelajaran dari past. Bukan berarti kita tidak merencanakan future. Bukan. Kenapa? Experience masa lalu kita itu pembelajaran terbaik untuk kita memperbaiki. Betul nggak Bu, Pak? Tetapi jangan hidup di masa lalu gitu. Contoh nih, orang yang hidup di masa lalu tuh pasti banyak banget ocehan-ocehan gini. Aduh dulu tuh ya enak, nah dulu tuh ya. Aduh kalau dulu ya. Udah aja. Artinya apa? Saat dia dulu, pasnya ingin terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan sekarang, sehingga bukan hadir di sini tapi hidup di masa lalu gitu kira-kira. Kan yang udah lewat mah udah lewat, betul nggak Bu, Pak? Sekarang saya tanya, yang udah lewat bisa dirubah nggak? Kejadiannya nggak bisa dirubah, maknanya bisa kita rubah. Berarti memaknai ulang masa lalu. Oh dulu ya, aku tuh ternyata bukan gagal, tapi aku belum ngerti. Oh dulu ya, bukan berarti aku jadi salah, apapun lah penamaannya. Tetapi mulai ngerti bahwa oh ternyata aku belum belajar misalnya. Dan ibu bapak ini udah jadi memori loh. Memori. Oke? Dah, sekarang being present ke sini. Oke, kita punya perencanaan. Ini perusahaan apa? Oke, ini apa target semua dan lain-lain. Oke, sip. Dah. Tapi jangan hidup di masa depan gitu.
Dikit-dikit anxiety, aduh nanti kalau ini gimana, aduh nanti kalau ini gimana, aduh nanti kalau ini gimana, aduh nanti kalau ini gimana. Balik lagi ke sini. Jadi beda ya ibu bapak, being present dalam kesadaran itu namanya flow. Tapi being present dalam ignorance masa depan dan masa lalu, itu namanya, bahasa gampangnya apatis. Beda nih. Kamu kenapa nggak kerja kayak gini? Aku lagi present. Bukan, itu mah lagi malas namanya. Beda. Kan hidup itu di sini sekarang saat ini. Iya, kalau lo nggak kerja juga nggak makan kali gitu misalnya. Kan beda nih. Makanya konteksnya adalah, contoh gini lah ibu bapak. Tidak pernah ada hasil yang salah, yang ada prosesnya main-main, udah gitu aja. Ibu bapak kalau pernah contoh kali gampang, gini. Ibu bapak kalau pernah mesen GoFood, dilihat satu-satu dulu nggak mau pesan apa? Dipastikan dulu nggak? Alamat dibenerin nggak? Begitu mencet oke, nggak usah lihat 5 menit lagi. So, kan nggak begitu, betul nggak? Udah begitu mencet, let it flow, nanti juga datang. Biasanya lapar banget ya. Nah, kalau lapar banget ya gitu kira-kira. Ini di mana sih? Ditelepon. Ya udah di mana gitu. Nah, itu termasuk orang kafir sih sebenarnya ya. Tertutup gitu maksudnya. Nah. Jadi once kita sekarang saat ini begitu future, oke nanti saya pengen makan ini saya pencet, tapi jangan hidup di situ gitu. Balik lagi ke present gitu kira-kira. Dan saat kita ada di present, situasinya itu pasti tenang, damai, bahagia, dah selesai. Nggak ada lagi. Cuman hadir di sini itu by split second, Bu. Kebayang nggak? Kalau kita nggak punya waktu untuk hadir utuh di sini saat ini. Kita tidak mengizinkan untuk balik dulu ke titik tengah. Jadi ke titik tengahnya itu by accident aja udah. Jarang banget. Oke, saya mau meniatkan dalam beberapa menit ke depan, saya mau present. Diam dulu. Saya mau meniatkan dalam beberapa jam ke depan, saya nggak mau terkoneksi dari apa. Kalau di handphone, saya mau airplane mode dulu. Itu namanya meditasi boleh, suwung boleh. Sholat itu kan sebetulnya kesini nih. Makanya sholat itu proses airplane mode 1. Ibu bapak, kita renungkan balik, baik-baik. Yang membuat jiwa gini apa sih? Informasi. Informasi masuk lewat apa? Kuping, mata, diolah di sini, dirasain di sini. Outputnya dari ucapan dan postingan dan langkah, betul nggak? Makanya begitu Allahu Akbar, airplane mode, tutup kuping, tutup mata, pikiran off, mulut off, ini diem, ini diem. Wudhu tuh, doing nothing, lepas. Apa yang aku dengar, aku lihat, aku pikirin, aku ucapkan, diem sediam-diamnya. Kenapa? Karena saya perlu airplane mode. Karena kenapa? Kalau radio ini bawa diajak jalan-jalan gini, ibu bapak, suaranya nggak stabil gitu. Makanya diem, biarkan alirannya terus hadir. Pas cuningnya pas, diem, jangan digerak dikit, gitu kira-kira. Nah, itulah kenapa dalam tradisi sholat, tumak ninah, khusyuk. Kenapa? Karena kalau tubuhnya diam dan jiwanya tidak banyak impuls dari impuls dari pendengaran, penglihatan, icip-icip lidah, semuanya, itu kita akan mudah untuk airplane mode gitu kira-kira. Nah, saya sering bilang airplane mode itu kalau dalam bahasa keseharian yang mudah, me time namanya. Orang hari ini saking sibuknya nggak punya waktu buat diri sendiri, Bu. Nggak bisa ngerasain perasaannya gimana, bahkan nggak bisa menikmati nafasnya, bahkan dia nggak bisa mengistirahatkan jiwanya, bahkan nggak ngobrol sama dirinya, self-talk-nya tuh nggak quality gitu. Kenapa? Karena sinyal-sinyal dari luar noise ini, udah. Apalagi sekarang ada sosial media gitu misalnya. Wah, udah deh. Chaotic banget gitu. Tapi kan nggak bisa nyalahin yang di luar dong. Tapi bagaimana kita membentuk pertahanan di dalam yang konteksnya kembali kepada me time. Nah, jadi balik ke pertanyaan tadi, bukan berarti kita tidak mengambil pelajaran dari masa lalu, bukan kita tidak melakukan perencanaan ke masa depan, tapi berusahalah setiap melakukan perencanaan, just being present gitu. Makanya ini nanti yang disebut titik flow.
Ingat ya, kita tuh suka ngomong, udah hidup itu ngalir aja. Heeh, tapi harus tahu orientasinya gitu. Ngalirnya kemana kan gak jelas. Nah, orientasi itu nanti yang akan ditetapkan, sehingga tahu, pokoknya aku mau ke situ, gas, sudah. Flow. Dan jangan lupa, sampai ke titik hasil, pasti melalui tahapan demi tahapan. Dan setiap tahapan itu nanti akan menjadi fase stage dalam konteks kehidupan kita, satu langkah demi satu langkah dan satu langkah gitu. Nah, menjalankan satu langkah demi satu langkah namanya istiqomah. Tapi jelas arahnya mau kemana gitu. Alirin ke situ. Dah, begitu chaos, aduh nanti kalau ini nggak, udah balik lagi, set ke sini. Ingat, ini itu hasil. Ini nanam. Jangan pengen punya hasil tapi nggak pernah nanam, kan aneh. Berarti memperbaiki bagaimana cara aku menanam akan selalu improvement dari hasil, udah pasti. Makanya sekali lagi tidak ada hasil yang salah. Hasilnya gimana? Kurang memuaskan? Enggak. Nih prosesnya yang harus kita cari. Makanya ini nanti disebut akhirat gitu Bu. Ini disebut dunia. Sekarang saya tanya, dunia ditentukan akhirat atau akhirat ditentukan dunia? Akhirat ditentukan dunia. Jadi jangan mikir, udahlah nanti di akhirat ya elah. Kalau di sini kan suka ada gini, ini orang tetangga ya tahajud nggak pernah tapi kaya. Mungkin dia di dunianya bahagia tapi mungkin nanti di akhiratnya sengsara gitu. Udah mending kita aja dunianya sengsara tapi mungkin nanti di akhirat ya makin kere pasti gitu. Nah, itu mah iri namanya, tapi berbau-bau religius gitu. Sering disebut julid fisabilillah namanya ya. Iya, dia iri aja sih gitu. Tapi nyari-nyari celah-celah gitu kira-kira. Nah, jadi balik ya teman-teman ibu dan bapak bahwa salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk being present itu adalah pikiran sih. Dan kalau kita nggak pernah melatih pikiran kita, dan kita tidak menyadari bahwa pikiran itu adalah alat, kita akan diperalat oleh pikiran. Pikiran itu tamu, perasaan itu tamu, emosi itu tamu, kesadaranmu itu adalah tuan rumahnya gitu. Jadi begitu ada pikiran sesuatu, nggak usah langsung diiyahin, nggak harus diokein gitu. Begitu ada perasaan sesuatu, bukan langsung kita melakukan impulsif, kompulsif reaction gitu. Makanya kenapa jeda, pause moment ini akan jadi kunci banget sih sebenarnya. Makanya sehari 5 kali, sekali lagi di tradisi Islam, kita disuruh jeda gitu. Oke? Nanti mungkin kalau ini ngikutin silabus 2-3 kali lagi kita bisa latihan jeda bareng. At least kita ngerti dulu mekanismenya. Karena kalau kita bicara ngerti jeda itu gimana, ini sesuatu yang akan sangat sulit untuk dijelaskan sih. Tapi at least ngerti dulu mekanismenya. Oh, ternyata tahapannya tubuhnya diberesin, pikiran, perasaan, emosi, memori, imajinasi, connectivity-nya oke, baru kita bisa main membuka gerbang ke kesadaran gitu. Dan itu nggak bisa instan sih memang. Nah, Quran memudahkan. Udah aja jadi orang takwa dulu lah. 1, jangan pelit. 2, menahan amarah. 3, memaafkan. Kenapa? Karena dengan melakukan 3 ketakwaan itu, sebetulnya kita lagi ngelatih semuanya loh. Kita lagi ngelatih untuk tidak menggunakan program lama. Begitu ada nggak suka dikit yang biasanya, udah dulu, tar dulu. Lebih ngirit energi nggak? Iya. Biasanya energi kan banyak bocor, Bu, Pak. Abis gitu banyak bocor ke sesuatu yang nggak penting lagi. Makanya saya selalu bilang, belajarlah say no. Nah, once nggak butuh-butuh amat, no. Orang hari ini banyak banget say no, susah bilang say no. Kenapa? Terlalu banyak yes ke tempat yang nggak penting gitu, Bu. Akhirnya jadi people pleaser gitu. Nggak pengen-pengen banget. Iya deh, oke, ayo. Kenapa? Nggak enak. Wah, udah selesai. Akhirnya apa? Kita nggak punya self boundaries gitu. Say no tuh gak usah jauh-jauh kemana-mana ibu bapak. Niat nih mau baca buku 1 jam. Begitu mulai, notifikasi handphone nyala, cetek. Udah say yes sama notifikasi, ambil. Nggak jadi baca buku. Bisa nggak begitu? Nah, gitu. Sip ya? Jadi ini semua kaitannya sama apa? Habits. Kaitannya sama apa? Program lama. Dan masing-masing kita, programnya nggak ada yang sama.
dan installing programnya pasti dalam kondisi yang beda-beda. Nah, jadi Ibu Bapak saya selalu ulang-ulang, start sama diri sendiri, merubah di dalam, maka perubahan di dalam itu akan beresonansi keluar gitu. Gitu kira-kira. Itu ya, dapat ya. Jadi ilaihi rojiun, jangan nunggu tanah kusir, jeruk purut, kelamaan Bu. Nanti aku mau kembali ke Allah habis mati aja, lama banget. Gitu. Karena Allah tuh bukan urusan nanti ditemui habis mati ketemu, bukan sih sebenarnya. Tapi ngomongin frekuensi. Kamu mau di frekuensi mana sekarang gitu. Dan itu pilihan. Tapi di saat kita tidak sadar, itu bukan jadi pilihan, itu kebiasaan. Even sok ya Ibu Bapak maaf ya. Kalau orang kebiasa ada sesuatu marah dulu, mau belajar gini-gini, pengen segala sesuatu ada apa, marah dulu nggak kira-kira? Iya, nggak pengen sih. Aku tuh gak pengen marah sebenarnya, tapi programnya begitu. Nah, itu perlu dilatih. Gitu. Sehingga kata kunci dari latihan sekali lagi berulang-ulang, repetisi. Karena repetisi itu yang akan merubah. Tawaf 7 keliling repetisi, sa'i repetisi, zikir kurang repetisi apa ribuan kali. 17 rakaat repetisi. Coba Ibu Bapak. Subuh nggak dapat, mudah-mudahan dapat di zuhur, ya. Zuhur nggak dapat nggak apa-apalah, mudah-mudahan di asar. Asar nggak dapat khusyuk juga, mudah-mudahan di maghrib. Ibu Bapak dari 17 rakaat 1 khusyuk, udah bagus banget. Mudah-mudahan nanti di isya. 5-5-nya nggak dapat, tambah qobla sama ba'da. Qobla ba'da nggak dapat, tambah tahajud. Tahajud nggak dapat, tambah duha. Terus gitu nggak kira-kira? Udah semuanya tetap nggak dapat, buset dah ngapain aja sih gitu. Ya, berarti nggak latihan. Berarti jangan-jangan nggak ngerti apa yang dikerjain. Artinya, jangan-jangan hanya tadi tuh menggugurkan kewajiban, pokoknya ngerjain, dan dilakukannya di level-level sini nih gitu. Intinya kira-kira begitu. Oke? Sip ya? Jadi, agak mulai ditelaah, ini aku lagi ada di perasaan baik atau enggak ya? Enak atau enggak ya? Ibu Bapak, once ada di frekuensi rendah nih, 1, kalau bisa, jangan ngomong. 2, jangan ngambil keputusan, mending diam dulu. Pokoknya kalau lagi kesel, jangan, diam dulu. Itu bisa-bisa tipuan sesaat tuh. Kalau udah diam, tetap marah nggak apa-apa juga sih. Tapi at least latihan antara yang terjadi dan respon, reaktif, itu ada waktu. Karena Ibu Bapak, nih ya, penelitian nih. Hanya perlu 90 detik untuk merubah dari sini ke sini. Jadi kalau mau marah, hitung dulu 90 detik. 1, 2, 3, 4. Biasanya turun tuh voltasenya. Nggak semarah di detik awal. Nah, makin sadar. Kalau marah energi dibuang. Ini ngebuang ke tempat yang menguntungkan atau tidak? Nggak usah, mending maafin. Beres, Bu. Sekarang saya tanya, yang bisa menentukan itu semua siapa? Nah, udah selesai. Nggak bisa minta tolong sama siapa-siapa. Tolongin aku dong biar jadi orang sabar. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Dan semua proses latihan, semua kembali kepada diri kita masing-masing. Oke? Dapat sesuatu? Banyak ya? Tapi at least ada insight yang mudah-mudahan realize gitu ya, bahwa oh ternyata ada A, ada B, ada C yang mungkin kita bisa dialogkan gitu. Silahkan, mungkin ada respon dulu. Mangga, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kang, dalam proses kita menuju sesuatu yang kita mau capai, Ya. kan ada proses yang kita mesti lewatin nih. Di dalam proses itu kan distraksinya ada aja, Ju. Pasti. Nah, yang penting itu adalah apakah proses yang kita lewatinnya ataukah hasil yang akan kita capai yang penting sebetulnya. Oke. Jadi gini. Kalau kita ngomongin dalam sebuah perjalanan, journey gitu ya, anggap aja perjalanan linear dulu supaya mudah gitu ya Pak ya. Ini titik sampai ini. Kira-kira kalau udah nyampe, akan ada perjalanan berikutnya nggak? Nggak, ini anggapnya finish saja. Finish kan? Oke. Poin yang paling penting dalam konteks dari start menuju finish, itu bukan garis finishnya sebetulnya.
Karena pada dasarnya, kalau kita mau pinjam dalam perspektif Asmaul Husnanya Allah, Allah itu hanya ingin kita mengalami pengalamannya dia dalam setiap proses kehidupan ini gitu. Jadi yang penting bukan hasilnya, tapi dalam perjalanan ini satu, dapat perasaan apa aja sih, pengalaman apa aja sih, pelajaran apa aja sih, pematangan apa aja sih. Karena yang paling penting adalah proses bagaimana bertumbuhnya gitu. Itu sih Pak. Makanya dalam bahasa Allah, kamu gak usah khawatir dalam konteks apapun. Karena pada dasarnya saat kamu punya niat untuk perbaikan, bahwa itu sudah aku anggap sebagai suatu hal yang sangat aku sukai dalam tanda petik gitu. Nah, orang-orang yang terlalu goals minded misalnya, terlalu ada di pikiran sebuah hasilnya, maka dia akan sulit menerima setiap proses langkah ini sebetulnya. Kan pengalaman terjadi di langkahnya, betul nggak Pak? Bukan di sininya gitu. Nah, kita akan dimatangkan oleh proses sehingga apapun nanti hasilnya, hasil akan lebih bisa diperbaiki untuk di the next misalkan. Karena kenapa? Kita mendapatkan banyak pengalaman. Karena hidup itu sebetulnya untuk melakukan mengalami. Ujung-ujungnya rahmatan lil alamin. Artinya apa? Alam itu nanti disebut dari ilm, knowledge, pengetahuan, pengalaman. Inilah nanti yang akan menjadi value dalam seseorang mengalami banyak apa sih dalam hidup gitu. Oh iya, pasti. Karena masing-masing kita kan pasti punya, apa namanya, kalau boleh pakai bahasa, punya casting gitu. Kita masing-masing punya casting gitu. Kita masing-masing punya misi lah. Ini kalau pakai bahasa orang-orang yang sekarang tuh misi jiwa gitu lah. Gampangannya begitu. Iya. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan sampainya. Tapi dalam proses itunya jiwanya belajar bertumbuh atau tidak gitu. Itu sih Pak. Makanya Allah nggak nyuruh kita berhasil. Tapi nyuruh belajar. Yang diukur juga itu Kang ya. Yang diukurnya kayak gini. Oh, gue mau surga nih. Gitu lah ya. Masuk surga itu apakah sebuah angka ya? Atau cuma sebuah perubahan gitu loh. Perubahan ke arah yang baik gitu ya. Perubahan. Karena sorga dan neraka itu kata kuncinya adalah saat kita ada di frekuensi atas atau di frekuensi bawah, itu aja. Kan surga dan neraka bukan tujuan Pak. Ilaihi rojiun, tujuannya kembali ke Tuhan kan, ke Allah, betul nggak? Surga dan neraka itu fasilitas. Kita mau pakai fasilitas surga atau neraka itu adalah tergantung kita mau ada di level mana gitu. Jadi maaf nih ya, bisa nggak bangun tidur happy, surga. Begitu ngelihat WhatsApp dari temennya bete, neraka detik itu. Happy lagi, surga lagi. Jadi ini akan selalu berbolak-balik gitu. Kolaba kalau bahasa Arabnya. Jadi tergantung dari sikap hati kita. Nah, balik lagi ke pertanyaan Bapak, artinya hidup ini adalah pelajaran mengalami ribuan rasa. Saat ribuan rasa itu dialami, orang lebih banyak pengalaman, lebih berwarna, itulah goals dari kematangan jiwa sebetulnya. Makanya pengalaman itu guru terbaik gitu Pak. Bukan keberhasilan gitu. Makanya goal settingnya Tuhan bukan sukses, tapi selamat. Bukan hasil, tapi prosesnya gitu. Gitu kira-kira Pak. Kita nggak disuruh jadi orang sukses gitu, tapi disuruh jadi orang selamat dalam tanda petik. Selamat di situ dalam konteks ini pinjam dari perspektif teologis ya. Selamat itu artinya bisa menghadapi semua perjalanan-perjalanan ini untuk kita naik kelas ke level yang dalam tanda petik istiqomah tadi gitu. Itu sih poinnya. Dan goal setting sukses beda-beda juga sih ya. Di kesadaran ini suksesnya A, di kesadaran itu suksesnya B dan seterusnya. Itu sih. Gitu kira-kira Pak. Ada lagi? Aman ini? Paham atau puyeng? Yang bahaya paham, diam. Puyeng, diam juga. Nah, itu repot tuh. Itu lapar sih. Gimana Bu? Paham tapi nggak tahu mau nanya apa. Oh, berarti udah paham. Nah, karena udah nggak ada pertanyaan. Tapi at least dapat sesuatu ya Ibu Bapak ya. Saya tuh selalu mengulang-ulang Ibu Bapak. Silakan. Kalau sholat
Apa? Ya, oke, terus. Ibu pakai mic boleh nggak, Bu? Subuh fajar 2, subuh 2, setelah itu 2 lagi. Berikut juga nanti subuh, zuhur, asar sampai itu jumlah. Jadi ada kalau maksudnya kalau sholat sunnahnya itu yang wajib nggak sempurna kayak Kamil, kadang-kadang kita blank gitu. Menutupi nggak yang sunnah-sunnah tadi itu? Nah, gini Bu, ini kita nggak ngomongin transaksi ya. Katanya sih kayak gitu. Ya, sholat itu bukan masalah menutupi atau tidak. Sholat itu semuanya latihan. Gitu ya. Bukan berarti gini, oke, sunnah itu menutupi dari wajib-wajib yang baik gitu misalnya. Misalkan. Iya, yang nggak sempurna tadi. Yang nggak sempurna gitu. Tapi poinnya kalau kita ngomong dari kesadaran ini Bu, Ibu nggak usah mikirin ditutupi atau tidak sih sebenarnya. Tapi dalam setiap sholat membawa aku semakin sadar atau tidak gitu. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.